Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Samidi dan juga Pak Jova. Perkenalkan, saya Argia Fazila dengan NPM Mahir 016 dari kelas Manajemen Big Data A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemilihan fitur atau fitur selection yang ada di chapter 14. Jadi, fitur selection ini merupakan proses mengidentifikasi beberapa variabel atau atribut terpenting yang penting bagi model untuk prediksi yang akurat gitu. Di mana di dunia big data ini biasanya menggunakan pendekatan brute force yang cepat untuk menyaring data guna mengidentifikasi data yang bermakna korelasi dan membuat keputusan berdasarkan itu. Ini menurut Bollier tahun 2010. Ada pula tujuan dan manfaat dari pemilihan fitur ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan performa algoritma dan memudahkan analis untuk menafsirkan hasil pemodelan. Yang kedua ada mengurangi overfitting, dan yang ketiga ada meningkatkan akurasi. Nah, di sini ada jenis filter selection gitu. Jadi di filter selection ini ada filter type dan wrapper type gitu. Nah, di mana filter type ini bekerja dengan memilih hanya atribut-atribut yang berada pada peringkat teratas dalam memenuhi kriteria tertentu gitu. Nah, sedangkan wrapper type ini bekerja dengan memilih secara berulang melalui putaran umpan balik. Jadi hanya atribut-atribut yang meningkatkan kinerja suatu algoritma saja yang akan dipakai. Jadi di filter type ini ada numerical data dan categorical data, di mana di numerical data ini kita menggunakan metode principal component analysis atau PCA. Lalu kita juga bisa menggunakan information gain. Gitu. Yang di categorical data ini kita menggunakan T-square. Selanjutnya di wrapper type ada numerical data. Kita menggunakan forward selection atau backward elimination yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke cara menggunakan pemilihan fitur atau fitur selection ini, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan metode pemilihan fitur ini gitu. Jadi ada dua motivasi teknis yang kuat untuk menggabungkan pemilihan fitur dalam proses data science ini gitu. Yang pertama adalah kumpulan data mungkin berisi atribut yang sangat berkorelasi. Misalnya nih, jumlah barang terjual dan pendapatan yang diperoleh oleh penjualan barang tersebut itu variabel satu dan variabel duanya berkorelasi kuat gitu. Yang kedua adalah kumpulan data mungkin berisi informasi berlebihan yang tidak berdampak langsung pada prediksi. Contohnya, nomor ID pelanggan tidak ada hubungannya dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pelanggan. Gitu. Jadi motivasi kita memilih metode pemilihan fitur ini adalah tadi kita mungkin pengen tahu nih seberapa kuat korelasi antara variabel satu dan variabel dua. Gitu. Lalu juga kita akan menghilangkan beberapa data yang mungkin tidak berdampak langsung pada prediksi yang akan dihasilkan. Kayak gitu. Kuncinya adalah memasukkan atribut yang memiliki korelasi kuat dengan variabel prediksi atau variabel dependen. Nah, selanjutnya ada pengenalan konseptual PCA yang pertama itu. Jadi PCA itu adalah prinsipal komponen analis yang akan menangkap atribut yang mengandung variabilitas yang terbesar atau yang tertinggi gitu dalam kumpulan data. Nah, jadi metode ini tuh dilakukan dengan mentransformasikan variabel-variabel yang ada menjadi sekumpulan komponen utama atau variabel baru yang mempunyai sifat sebagai berikut. Jadi, sifatnya itu adalah yang pertama, mereka tidak berkorelasi sama sekali, dan yang kedua, eh, mereka yang secara kumulatif mengandung atau menjelaskan sejumlah besar varian dalam data, dan yang ketiga adalah variabel tersebut dapat dihubungkan kembali ke variabel aslinya melalui faktor pembobotan. Jadi, variabel asli dengan faktor bobot yang sangat rendah ini pada komponen utamanya akan dihapus secara efektif dari kumpulan data. Tuh. Bisa dilihat di sini ada skema konseptual yang mengilustrasikan bagaimana PCA dapat membantu mengurangi dimensi data dengan kumpulan
data hipotesis M, variabel M gitu. Jadi di sini ada atribut 1, atribut 2, 3, dan seterusnya. Lalu tersedia juga hipotesis M. Di sini ada prinsipal komponen 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nanti akan dihasilkan hasil akhirnya seperti ini. Hanya ada 2 prinsipal komponen saja. Gitu. Nah, ini ada cara penerapannya. Jadi, ini adalah ada data yang mencakup informasi tentang peringkat dan informasi nutrisi pada 77 sereal sarapan. Ada total 16 variabel termasuk 13 parameter numerik. Tujuannya adalah untuk mengurangi kumpulan 13 prediktor numerik ini menjadi daftar yang jauh lebih kecil menggunakan PC. Nah, langkah pertama itu adalah persiapan data. Langkah kedua adalah kita masuk ke operator PCA-nya, dan yang langkah ketiga adalah eksekusi dan interpretasi gitu. Ini kita lihat dulu hasil akhirnya seperti ini. Jadi nanti akan ada uh, Excel atau data yang masuk ke Rapid Miner ini, bisa dilihat di persiapan data ini. Jadi nanti si data yang tidak numerik itu akan dihapus gitu. Contohnya seperti di sini tuh ada nama sereal, produsen. Jadi nanti ini nama nih dihapus, juga ada produsen juga nanti dihapus, dan juga ada yang tidak numerik itu seperti yang ini di kolom ini dan tipe ini tidak numerik nanti itu akan dihapus gitu. Nah, setelah persiapan datanya sudah siap, nanti kita masukkan data itu ke Rapid Miner. Nanti akan dilakukan dengan menggunakan standar baca Excel operator seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, di bab sebelumnya ya. Mungkin akan dijelaskan. Nah, lanjut. Nanti setelah kita masuk ke Rapid Miner nih, kita akan mengetikkan kata kunci PCA di kolom pencarian operator, dan nanti kata kunci itu bisa di-drag dan di-drop ke PCA operator ke jendela proses utama. Nah, yang kedua nanti hubungkan output read Excel ke port PCA operator seperti ini. Nah, output read Excel dihubungkan ke PCA operator yang ini. Lalu, 3 pengaturan parameter yang tersedia untuk pengurangan dimensi adalah tidak ada. Pertahankan variasi 95% dan tetapkan nomor. Nah, nanti di tiga parameter ini dihubungkan ke port hasilnya gitu. Bukan sama port keluaran dari PC operator ke port hasil. Lalu setelah kita melakukan proses yang ini, nanti akan keluar data seperti ini ketika kita mengklik tab yang PCA ini. Lalu diklik, nanti akan keluar data seperti ini, dan karena ada faktor pembobotan atau faktor eigen, nanti si hasilnya ini setiap PC akan diurutkan dan dapat memutuskan nih untuk pemilihan 2 hingga 3 faktor pembobotan dengan nilai tertinggi gitu. Jadi karena sudah diurutkan dari uh, 3 teratas ini akan menjadi yang dipilih gitu. Ini kita pilih dari PC 1, PC 2, dan PC 3 gini gitu. Setelah kita mengidentifikasi 3 atribut pertama ini, kita lihat nih mana faktor pembobotan dengan nilai tertinggi di PC 1 sampai 3. Di sini kita pilih ini yang paling tinggi, dan di PC 1 ada ini, di PC 2 ini 0,991 ya. Dan juga di PC 3 ada ini, 1, 2, 3. Nah, setelah kita melihat nih mengidentifikasi mana yang tertinggi dari 13 ini akan hanya menjadi 5 saja. Gitu. Nah, setelah kita tahu nih menggunakan hasil PCA ini seperti itu, ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan karena ada resiko uh, untuk menggunakan PCA ini. Yang pertama, risikonya yaitu hasil PCA harus dievaluasi dalam konteks data. Di mana jika datanya sangat berisik, PCA mungkin akan menyarankan bahwa variabel yang paling basic adalah yang paling signifikan karena variabel tersebut bertanggung jawab atas sebagian besar variasi. Yang kedua, yaitu menambahkan data yang tidak berkorelasi tidak selalu membantu. Begitu juga dengan penambahan data yang mungkin berkorelasi namun tidak relevan gitu.
Yang ketiga adalah PCA sangat sensitif terhadap efek penskalaan pada data. Nah, selanjutnya ada filter type yang information gain. Nah, jadi di information gain ini dalam machine learning digunakan untuk mengukur seberapa relevan atau berpengaruh sebuah fitur terhadap pengukuran gitu. Jadi metode information gain ini digunakan khususnya untuk dataset berdimensi yang tinggi. Gitu. Ini contoh proses yang ada yang telah dilakukan. Nah, hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa perhitungan gain tidak hanya bergantung pada tipe data, tetapi juga pada nominal data diskritisasinya. Nah, ini ada result of information gain filter selection. Jadi, atribut tadi ini ada 4, outlook, temperature, humidity, wind. Ini contoh ya. Lalu, ini info gain weight dari proses yang ini akan dihasilkan ini. Dan info gain weight yang sudah didiskritisasinya akan dihasilkan ini. Jadi, kesimpulannya adalah atribut dengan peringkat teratas akan dipilih gitu. Jadi, jika kita akan memilih infogain weight yang belum didiskritisasi, kita akan memilih atribut outlook dan temperatur gitu. Yang tertinggi gitu ini bisa dilihat 0,247 dan juga 0,113. Ini adalah infogain weight yang tertinggi gitu. Lalu tapi jika kita memilih infogain weight yang sudah didiskritisasi, ini kita akan memilih atribut outlook dan humidity, di mana outlook adalah 0,247 dan humidity adalah 0,104. Ini adalah dua peringkat teratas. Nah, selanjutnya ada filter type yaitu chi-square gitu. Nah, metode chi-square ini adalah suatu pengujian statistik untuk mengukur kesamaan antara hasil model yang diharapkan dengan yang sebenarnya. Jadi, chi-square ini digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan penting antara frekuensi yang dapat diprediksi dan frekuensi yang diamati dalam satu data atau lebih. Contohnya nih, sini kita akan melihat seberapa kuat korelasi play dan yes atau play dan no, atau juga seberapa kuat korelasi outlook dan overcase, atau juga outlook and sunny dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada contoh perhitungannya. Perhitungan ini ada tabel atribut tadi, outlook, sunny, overcase, rain. Untuk Play-Doh-nya, Sunny ada total 3, Overcase-nya ada total 0, Rain ada total 2, dan total keseluruhan ada 5. Untuk Play Yes-nya, Sunny ada 2, Overcase 4, Rain ada 3, untuk total keseluruhannya ada 9. Jadi totalnya adalah di Sunny ada 5, di Overcase ada 4, Rain 5, dan totalnya 14. Dengan penyebaran Play 05 dan Play Yes 9 gitu. Ini untuk perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya kita harus tahu dulu hukum perkalian peluang. Jadi hukum perkalian peluang ini menyatakan bahwa jika kejadian A tidak bergantung dengan kejadian B, maka peluang terjadinya A dan B bersamaan adalah PA dikali PB. Ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengubah probabilitas gabungan ini menjadi frekuensi yang diharapkan, yang diberikan oleh PA kali PB dikali N, gitu, di mana N ini adalah jumlah semua kejadian dalam kumpulan data. Lalu setelah melakukan perhitungan ini akan dimasukkan ke rumus ini. Lalu setelah melakukan perhitungan di sini, kita akan masuk ke expected frequency table-nya gitu. Jadi ini sudah ada perhitungan-perhitungan yang tadi kita lakukan. Dan ini adalah proses atribut kumpulan datanya. Contohnya ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Dengan metode chi-square. Nah, selanjutnya ada wrapper type atau wrapper type dengan regresi linear. Jadi,
Nah, selanjutnya ada wrapper type dengan regresi linear. Jadi, pendekatan wrapper ini secara berulang memilih fitur yang akan ditambahkan atau dihapus dari kumpulan atribut saat ini berdasarkan apakah atribut yang baru ditambahkan atau dihapus akan meningkatkan akurasi atau tidak. Nah, di wrapper type ini seperti yang sebelumnya dijelaskan ada harusnya ini forward selection dan backward elimination. Forward selection ini perbedaan dari forward selection dan backward selection ya. Jadi yang pertama itu forward selection, di mana pencarian dimulai dengan satu variabel nih. Misalnya V1 sebagai baseline-nya. Nah, V1 ini kemudian ditambahkan dengan V2 dan model baru untuk dibandingkan dengan baseline-nya. Nah, kalau performa model baru ini yaitu V2 lebih baik dari si baseline yang V1 itu, model ini bisa dijadikan baseline baru dan tambahkan variabel ketiga dan seterusnya gitu. Namun jika penambahan atribut kedua yang V2 tadi tidak meningkatkan model secara signifikan seperti V1, maka atribut baru V3 dapat dipilih. Jadi dicoba terus gitu. Kalau V3 tidak sesuai dengan tidak dapat meningkatkan model secara signifikan seperti V1, maka juga dihapus dan dilanjutkan ke V4 dan selanjutnya gitu. Lalu model baru dibangun yang mencakup V1 dan V2. Jika model ini lebih baik dari model yang disertakan V1 dan V2 gitu. Lalu ada harusnya ini backward elimination. Nah, backward elimination ini adalah saat model dasar dengan semua atribut dimulai, V1, V2, dan V seterusnya, sampai VK. Dan untuk iterasi pertama, salah satu variabel Vj dihapus dan model baru dibangun. Biasanya mulai dari variabel yang memiliki nilai terendah, T-set value. Jika model baru lebih baik dari baseline, maka model tersebut menjadi baseline baru dan pencarian dilanjutkan untuk menghilangkan variabel dengan nilai terendah T-state value. Nanti sampai berhenti kriteria terpenuhi baru akan berhenti. Nah, ini adalah logika fungsi wrapper yang digunakan oleh RapidMiner pada backward elimination. Ini tujuannya di sini adalah untuk membangun model regresi berganda berkualitas tinggi yang mencakup sesedikit mungkin atribut tanpa mengurangi kemampuan prediktif model tersebut. Gitu. Nah, logika di sini yang kita pakai adalah logika bersarang atau nested logic. Ini ada grafiknya, di mana di sini tuh menjelaskan bagaimana penyarangan ini digunakan dalam menyiapkan pelatihan dan pengujian regresi linear untuk analisis yang dilakukan di bab 5 sebelumnya, itu metode regresi pada data perumahan Boston. Gitu. Nah, untuk menerapkan metode pemilihan fitur bergaya wrapper seperti backward elimination ini, proses pelatihan dan pengujian perlu dimasukkan ke dalam subproses lain, yaitu proses pembelajaran, proses pembelajaran sekarang disalangkan di dalam backward elimination operator. Jadi nanti dari backward elimination ini ada learning process dulu, lalu ada split validation, karena akan ada training and testing, di mana ada linear regression, apply model, dan performance evaluation. Dan ini ada proses akhir dari proses backward elimination menggunakan linear regression. Dan ini adalah hasilnya. Di gambar sini adalah pemilihan fitur yang agresif, jadi penurunan relatif maksimal 10%. Sedangkan jika pemilihan fitur yang lebih permisif dengan eliminasi mundur backward elimination ini penurunan relatif maksimal 5%. Dan kesimpulannya adalah bab ini membahas dasar-dasar bagian penting dari keseluruhan paradigma data science gitu, yaitu pemilihan fitur atau pengembangan dimensi, di mana hipotesis utama di antara semua metode pemilihan fitur ini adalah bahwa pemilihan fitur yang baik menghasilkan atribut atau fitur yang sangat berkorelasi dengan kelas, namun tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, untuk mencapai tujuan ini disarankan agar seseorang menerapkan semua teknik yang dijelaskan dalam bab ini pada semua kumpulan data yang disediakan. Nah, teknik yang sama dapat memberikan hasil yang sangat berbeda berdasarkan pemilihan parameter analisis. Disinilah visualisasi data dapat berperan penting. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.